Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di sini. Aku akan memaparkan materi berjudul Strategi dan Media Pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu strategi ekspositori. Strategi ekspositori klasikal pada dasarnya metode pembelajaran yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa atau peserta didik, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi ekspositori adalah persiapan, preparation, kemudian penyajian, presentation, kemudian korelasi, correlation, kemudian menyimpulkan, generalization, mengaplikasikan, application. Selain itu, di dalam strategi ekspositori klasikal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Strategi yang kedua yaitu strategi project-based learning. Strategi project-based learning atau disebut juga dengan pembelajaran berbasis proyek adalah strategi yang melibatkan siswa secara langsung untuk menghasilkan sebuah proyek yang berpusat pada peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran project-based learning diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial. Yang kedua, perencanaan dilakukan secara kolaboratif. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Dan yang keempat, melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Dan yang kelima, dilakukan pengujian dan penilaian untuk mengukur ketercapaian standar. Dan yang keenam, melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijanjikan. Selain itu, di dalam strategi project-based learning memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu melatih siswa dalam memperluas pemikirannya mengenai masalah dalam kehidupan yang harus diterima. Kemudian kekurangannya yaitu sikap aktif peserta didik dapat menimbulkan situasi kelas yang kurang kondusif. Oleh karena itu, memberikan peluang beberapa menit diperlukan untuk membebaskan siswa berdiskusi. Jika dirasa waktu diskusi mereka sudah cukup, maka proses analisa dapat dilakukan dengan tenang. Selanjutnya yaitu strategi tanya-jawab. Strategi tanya-jawab adalah salah satu strategi di mana memiliki tujuan untuk menarik perhatian siswa supaya lebih terpusat pada proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam mempersiapkan tanya-jawab diantaranya yang pertama, merumuskan tujuan sejelasnya dalam bentuk khusus dan berpusat pada tingkah laku anak. Kedua, mencari alasan mengapa mempergunakan metode tanya-jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan jawaban pertanyaan itu apakah mengandung banyak masalah ataukah hanya terbatas pada jawaban ya atau tidak. Dan yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Selain itu, di dalam strategi tanya-jawab memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu pengajar dapat segera mengetahui perkembangan yang telah dicapai oleh siswa.
Kemudian kekurangannya yaitu strategi tanya jawab bisa menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan. Lebih-lebih jika kelompok siswa memberi jawaban atau mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan masalah baru dan menyimpang dari pokok persoalan. Selanjutnya yaitu media visual. Media visual ini merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah dalam proses pembelajaran yang melibatkan indera penglihatan. Jenis media ini adalah media cetak verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan, media cetak grafis, media visual yang memuat pesan nonverbal, yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis seperti gambar, contohnya sketsa, lukisan, dan foto. Kemudian ada grafik, diagram, bagan, dan peta. Dan media visual nonverbal 3 dimensi. Contohnya media visual yang memiliki 3 dimensi berupa model, seperti miniatur, mock-up, spesimen, dan diorama. Terakhir yaitu media audio. Media audio ini merupakan suatu alat bantu penyampaian informasi atau pembelajaran yang mengandalkan bunyi atau suara. Media audio ini melibatkan indera pendengaran. Contoh dari media ini yaitu radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.